Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan argumentasi dan sanggahan saya terhadap opening government pada perdebatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Liliantika selaku pembicara 2 dari Universitas Kuningan. Dewan juri yang saya hormati, sebagai leader opposition dalam perdebatan kali ini saya akan berkontribusi dalam 2 hal. Yang pertama, saya akan memberikan respon atau tanggapan terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh opening government dalam perdebatan kali ini. Yang kedua, saya akan berkontribusi dalam argumentasi yang akan membicarakan tentang yang pertama, tingkat keefektifan sekolah dalam kasus perundungan. Dan yang kedua, apakah yakin sekolah mampu menjadi payung bagi perundungan di luar sekolah? Baik, Dewan Juri yang terhormat, yang pertama saya akan memberikan respon atau tanggapan terhadap argumen yang disampaikan oleh opening government dalam perdebatan kali ini. Ada beberapa argumentasi yang saya garis bawahi dalam perdebatan kali ini. Yang pertama adalah tidak ada yang salah dalam perspektif bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Dan yang kedua, karena ada hukum di lingkungan sekolah, maka siswa akan beradaptasi sehingga melakukan perundungan di luar sekolah. Hal ini opening government menyamakan dengan kasus narkoba ataupun narkotika. Baik, saya akan membahasnya secara keseluruhan. Mari kita bahas dulu terlebih dahulu esensi dari sebuah perundungan. Perundungan merupakan suatu bentuk atau perilaku yang tidak menyenangkan, baik itu berupa fisik ataupun verbal. Dan yang ini dikategorikan verbal adalah sesuatu yang bisa tidak menyentuh secara fisik, tetapi secara verbal atau perkataan yang tidak mengenakan hati pada seseorang. Dan yang kedua adalah bentuk dari perundungan ini adalah secara fisik, yaitu perundungan yang telah melibatkan fisik dan sudah bisa menyentuh fisik dari seseorang. Kemudian kita berbicara tentang esensi dari sebuah pendidikan dalam status quo, bahwa pendidikan adalah sebagai pembentukan karakter. Ini bisa menjadi payung. Tetapi kita juga harus melihat pada kenyataan dan pembuktiannya di negara kita itu bagaimana, yang akan saya bahas pada perbincangan selanjutnya. Yang ketiga dari esensi sekolahnya. Esensi sekolah ini adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid yang diawasi oleh pendidik dan guru, yang diawasi oleh kementerian, yang diatur dalam kurikulum dengan waktu yang telah ditentukan dan waktu yang telah terbatas dalam KIKD yang telah ditentukan. Maka sanggupkah jika guru sebagai pendidik itu harus menumbuhkan karakter yang pada dasarnya perundungan ini telah menjadi akar dalam diri seseorang? Baik, bullying atau perundungan ini diatur dalam pasal 80 ayat 1 yang dapat dijerat undang-undang pidana ataupun perdata. Apabila kita berbicara tentang perspektif dalam pandangannya terhadap perlindungan anak, ini bisa 2 aspek, yaitu pidana ataupun perdata, dan juga bisa mengeluarkan material ataupun submaterial. Baik, merujuk pada poin argumentasi yang merujuk pada perspektif oposisi yang akan saya argumentasikan pada perdebatan kali ini adalah yang pertama, tingkat keefektifan peran sekolah dalam kasus perundungan yang terjadi di luar sekolah. Yang harus kita garis bawahi adalah di luar sekolah, adalah di luar jangkauan dari guru dan kepala sekolah ataupun tenaga kerja di sekolah. Program Roots yang telah kita ketahui sejak 2017 telah ditetapkan sebagai usaha pemerintah untuk menanggulangi dan menekan tingginya angka perundungan di lingkungan sekolah. Yang hal ini dalam Roots ini hanya dilakukan survei, agen perubahan, pelatihan, kampanye anti perundungan, evaluasi dan pendidikan karakter. Yang belum mampu ini bisa menumbuhkan karakter pada anaknya. Hal ini belum tentu bisa menjadikan payung kasus perundungan di luar lingkungan sekolah, maksud saya. Apabila kita melihat contoh pada faktanya, pada realitanya, Dewan Juri yang terhormat sering kita dengar, baru saja kita dengar bahkan ya, kasus perundungan ini yang telah merasuki bukan hanya verbal saja tetapi terhadap fisik. Hal ini mengguncangkan dunia pendidikan di Indonesia pada beberapa minggu yang lalu. Lalu terbukti bahwa sekolah ini belum bisa menjadi payung kasus perundungan di negara kita. Kemudian yang kedua, argumentasi pada perdebatan kali ini adalah apakah sekolah mampu menjadi payung perundungan? Nah, pertanyaan ini selalu menjadi terngiang-ngiang dalam telinga dunia pendidikan dan juga orang tua siswa di lingkungan sekolah. Nah,
sekolah yang notabene merupakan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, sebagaimana yang kita ketahui selalu menggaung-gaungkan karakter kedisiplinan seperti yang kita ketahui dalam tata tertib. Tidak pernah ada nilai yang mencakup tentang perundungan yang terjadi di sekolah. Maka Dewan Juri yang terhormat, saya simpulkan bahwa Dewan yang percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah ini belum tentu bisa terlaksana karena berdasarkan data dan relevansi juga konseptual yang terjadi di negara kita ini tidak bisa dilaksanakan. Sekian, terima kasih.